Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi di channel Kisah Warganet. Di video kali ini, saya akan menceritakan sebuah cerita yang saya dapatkan dari akun Facebooknya Loka Raihana. Cerita ini berjudul Rumah Sakit Bekas Pembantaian. Tak usah lama-lama, kita ke ceritanya. Tepat tanggal 14 Juni 2021, Teteh ngalamin sebuah musibah, yaitu kecium aspal. Membuat Teteh harus dilarikan ke rumah sakit terdekat, yang memang jarak dari rumah sakit terus ke rumah Teteh cukup jauh. Saat kecelakaan terjadi itu, pukul 4 sore, Teteh berniat mengantar pesanan pelanggan. Maklum, emak-emak kreditan. Saat melintas sebuah tikungan, Teteh melihat 4 orang yang melintas membawa keranda mayat berjalan di tengah jalan. Sontak membuat Teteh banting setir motor ke kiri jalan, membuat Teteh tercium aspal. Saat terseret motor, Teteh masih dalam keadaan sadar. Keempat sosok itu pun berhenti menatap Teteh dengan senyum semeringai. Setelah itu Teteh dibantu warga sekitar. Saat banyak warga sekitar yang menolong Teteh, gak lihat lagi tuh 4 orang pembawa keranda mayat, lalu pingsan dan tersadar di sebuah rumah sakit tua yang berada tak jauh dari tempat Teteh mengalami kecelakaan. Kata seorang ibu-ibu yang saat itu menemani Teteh sampai Teteh sadar, dia bilang Teteh mengalami kecelakaan tunggal karena kondisi jalan raya saat itu sepi. Saat tersadar pun, waktu menunjukkan jam 9 malam. Sang ibu yang membantu Teteh bernama Ina. Beliau merupakan penjual minuman yang berada di pinggir jalan raya tersebut. "Alhamdulillah Neng, udah sadar," ucap Ibu Ina saat pertama kali Teteh membuka mata. "Alhamdulillah Bu. Maaf, ini di mana ya? Kok pala saya diperban begini?" ucap Teteh. "Neng di rumah sakit. Neng kecelakaan tunggal. Sekarang Neng minum dulu ya," ucap Bu Ina memberikan aku air putih. "Ya Allah, makasih banyak bantuannya Bu. Maaf, Teteh merepotkan," ucapku. "Enggak tuh Teh, sekarang Teteh telepon keluarga, kasih tahu kalau Teteh di rumah sakit," ucap sang Ibu Ina sambil memberikan tasku yang berisi HP, dompet yang masih utuh. "Astagfirullah, mana udah hampir malam gini. Makasih sekali lagi ya Bu," ucapku. "Maaf, dengan ibu siapa ya? Biar enak manggilnya," ucapku bertanya nama sang ibu. "Nama saya Ina Teh, penjual minuman di tempat Teteh tadi kecelakaan," jelas sang ibu. Teteh menatap wajah sang ibu sekilas. Wajah lelah terlihat begitu jelas, serta pancaran mata yang penuh ketulusan. "Terima kasih ya Allah, Kau masih memberikan perlindungan dan keselamatan untukku hari ini," doa Teteh dalam hati. Aku pun menelpon pihak keluarga, memberikan tahu keberadaanku, dan sekitar 1 jam, suami serta sepupuku datang ke rumah sakit tempatku dirawat. Tak lupa pula sepupuku mengantar Ibu Ina pulang ke rumahnya, karena saat itu waktu sudah malam. Sedangkan suamiku menjagaku di ruang rawat, yang saat itu terlihat sangat tua. Kaca jendelanya yang terbuat dari kayu hampir rubuh, lantainya yang tak lagi mengkilap, serta ranjang pasien yang hampir rapuh, membuatku dan suami merasa tak nyaman berada di sini. "Bu, pindah rumah sakit aja yuk," tanya suami saat memperhatikan keadaan rumah sakit tua ini. "Kalau bisa mah pulang aja yuk," ucapku. "Lah, gimana mau pulang? Isi nama siapa? Ayas dari tadi datang ke sini sampai masuk ke ruangan ini, dianterin satpam depan yang kayak patung, ditanya diam aja. Dokter aja gak ada yang kelihatan," jelas sang suamiku. "Lah, ayah bukannya cuma berdua tadi sampai ruangan ini sama Satria doang. Ibu gak lihat
ayah sama satpam. Ucapku membuat suami terkejut. Oh aduh, gak beres nih. Sontak suamiku berucap seperti itu. Bersamaan dengan pintu ruang rawatku terbuka, terlihat seorang dokter dan 2 perawat menghampiri kami. Namun hatiku merasa janggal, terlihat dari wajah merah yang pucat pasi, muka mereka yang mirip orang-orang Belanda, dan aku tak mendengar derap langkah kaki mereka. Dengan keadaan masih terkejut, aku dan suami hanya terdiam, memandangi dokter dan 2 perawat itu. Tanpa mengucapkan kata, dokter itu memeriksaku dengan tangan dinginnya, menyentuh kulitku. Tatapan mata menatap tajam ke arahku. Tanpa ada ucapan yang keluar dari mereka, meninggalkan aku begitu saja. Aku dan suami hanya saling pandang, melihat dokter serta 2 perawat itu berjalan meninggalkan kami. Namun saat mereka tepat berada di pintu keluar, mereka membalikkan badan dan berkata, "Selamat datang di rumah kami," sambil tersenyum semeringai. Kemudian kedua mata mereka terlepas. Bentuk mereka tak lagi normal seperti tadi. Satu persatu tangan mereka mulai copot, mulut mengeluarkan darah. Bola mata yang bergelinding tepat di bawah ranjang pasienku. Bau busuk serta amis darah menyeruak bersama hilang sosok-sosok demit itu. Innalillahi, ternyata kita benar berada di rumah mereka, Bu. Ucap suamiku, justru merasa ketakutan hingga memeluk erat. Ya Allah ya, kayak gitu jangan dibuat takut. Mereka senang kalau kita takut. Mending sekarang cari jalan, kita keluar dari sini, ucapku. Belum sempat suamiku menjawab, tiba-tiba terdengar ruangan riuh keramaian dari luar ruang rawatku yang kini tertutup rapat. Aku dan suami hanya melihat dari balik jendela kayu, kejadian yang membuat siapapun yang melihat dia buat ketakutan. Kami melihat beberapa orang berpakaian serba hitam, memakai penutup wajah yang hanya terlihat kedua mata mereka. Dan kami juga melihat sebuah keluarga yang terdiri dari ayah, ibu, 2 gadis remaja, serta seorang balita yang saat itu digendong sang ibu. 7 orang yang berpakaian hitam itu mengikat satu keluarga itu di sebuah pohon besar yang berada tepat di depan rumah sakit ini. Sedangkan sang balita ditarik paksa dan diletakkan di tanah basah yang saat itu terlihat turun hujan. Dengan sadis mereka mencongkel bola mata satu persatu. Jeritan kesakitan terlihat jelas olehku dan suami saat itu. Bahkan setelah bola mata mereka dicongkel dengan sadis, satu-satu dari 7 orang berpakaian hitam itu menusuk perut sang kepala keluarga dengan sebuah celurit, sehingga semua isi perutnya berhamburan keluar bersama tarikan senjata tajam itu. Aku yang melihat itu hanya menangis dalam diam, sedangkan sang bapak tersebut berteriak kesakitan. Sedangkan sebagian dari keluarga itu ada yang pingsan karena banyak darah yang mengalir dari mata mereka yang kini tak memiliki bola mata. Lalu tanya itu, setelah sang bapak kepala keluarga itu dibunuh, ke-7 orang itu membuka ikatan dan menarik paksa sang ibu serta kedua anak gadisnya. Mereka digilir bersama, lalu setelah puas, satu persatu, pelaku mendang kemaluan mereka hingga mengeluarkan darah. Belum selesai perbuatan mereka di situ, dengan sadis mereka mencabik-cabik perut serta wajah ketiga wanita yang kini tergolek, tak berdaya, hingga mereka meninggal. Tangisan bayi mungil pun harus berakhir setelah salah satu dari pelaku memasuki gumpalan tanah ke mulut mungil bayi itu. Satu keluarga tergolek, tak berdaya, dalam keadaan yang mengenaskan, tepat di hadapan kami. Aku yang menyaksikan hal itu hanya bisa menangis dalam pelukan suamiku. Belum usai kejadian itu, para pelaku menyeret jasad satu keluarga itu ke sebuah tempat yang berada
di sisi kanan rumah sakit ini, lalu menggali lubang yang tak seberapa dalam dan melemparkan jasad-jasad satu keluarga itu dalam satu lubang begitu saja. Seketika semua kembali seperti semula. Suasana menjadi sunyi, hanya aku dan suami. Lalu pintu ruangan itu terbuka dan hadirlah satu keluarga yang kami lihat tadi dalam kondisi yang begitu memilukan. Mereka berkata pada kami, "Tolong sempurnakan jasad-jasad kami teh, agar kami bisa tenang dan rumah sakit yang dulu rumah kami ini bisa berfungsi dengan normal. Tolong bantu kami." Aku terus lantunkan doa serta zikir agar mereka tak menguasai kami. "Kami tak akan menyakitimu teh. Kami hanya ingin kamu membantu menyempurnakan jasad kami serta memberitahu pihak berwajib atas kejahatan mereka. Kami hanya kaum astral yang tak bisa berbuat apa-apa selain meminta bantuan agar jasad kami disempurnakan," ucap seorang wanita sambil menggendong bayi balita yang beberapa menit lalu aku lihat. "Baik, aku akan membantu kalian semampuku dan sebisaku. Aku ingin tahu alasan mereka membantai kalian," ucapku. Lalu sekitar semua berubah. Aku dan suami masih terus berpegang satu sama lain untuk saling menguatkan. Saat satu keluarga ini ngajak kami berpetualangan sebelum terjadinya tragedi menakutkan itu. Di sebuah rumah nan indah terdapat keluarga yang begitu harmonis, yang baru beberapa bulan lalu mendapat anggota baru, bayi mungil nan lucu yang mengemaskan, menemani hari-hari keluarga tersebut. Keluarga Bapak Sulaiman dan istrinya Ibu Cahaya memiliki dua anak gadis yang berusia 19 tahun dan 17 tahun, bernama Siva dan Safa, serta bayi mungil yang mengemaskan berjenis kelamin laki-laki bernama Angga. Pak Sulaiman adalah seorang bapak yang bertanggung jawab, pekerja keras, dan taat beragama. Berkat kerja kerasnya, ia kini memiliki banyak usaha, antara lain sebuah bengkel mobil yang cukup terkenal di daerah tempat tinggalnya. Tak hanya itu, Pak Sulaiman sangat dermawan dan sering membantu siapapun yang membutuhkan bantuan tanpa pamrih. Sedangkan sang istri, Ibu Cahaya, seorang guru ngaji di sebuah yayasan yang mereka miliki sendiri untuk membantu siapapun yang mau belajar mengaji. Anak pertama mereka, Siva, baru saja lulus dari sebuah perguruan negeri di kota mereka. Sedangkan sang adik Safa baru saja mendapat pengumuman kelulusan di tempat ia bersekolah. Anak-anak Pak Sulaiman keduanya berprestasi dalam segala bidang, baik akademik maupun non-akademis, membuat siapapun yang melihat keluarga mereka merasa iri akan kebahagiaan mereka. Salah satunya keluarga Pak Anggoro yang dari dulu tak suka dengan Pak Sulaiman hingga kini. Pak Anggoro sendiri merupakan teman sepermainan Pak Sulaiman sejak kecil. Kedua orang tua mereka bersahabat. Mereka pun disekolahkan di sekolah yang sama hingga perguruan negeri. Ayah dari Pak Sulaimanlah yang membiayai sekolah Pak Anggoro. Karena ketidakmampuan orang tua Anggoro yang saat itu hanya seorang buruh pabrik bekerja di tempat ayah Pak Sulaiman. Namun rasa iri, dengki, dan merasa tersaingi mengalahkan 1000 kebaikan yang telah dilakukan keluarga Pak Sulaiman terhadap Pak Anggoro, sehingga dengan tega Pak Anggoro membayar preman pasar untuk membunuh keluarga Pak Sulaiman dengan cara yang sadis nan kejam. Pembantaian itu sudah direncanakan. Hingga malam tragis itu terjadi, tak ada seorang pun yang membantu, bahkan menolong keluarga Pak Sulaiman, karena Pak Anggoro sudah memberikan obat tidur ke bungkus nasi kotak yang ia berikan kepada para warga yang rumahnya tak jauh dari kediaman Pak Sulaiman.
Sungguh keji dan licik cara Pak Anggoro, ucapku dalam hati. Menyaksikan semua kejadian tepat di hadapanku bersama suami. Tengah malam saat semua sudah terlelap, Pak Anggoro bersama keenam orang preman itu memasuki rumah Pak Sulaiman. Tanpa basa-basi, lalu menyeret, serta mengikat Pak Sulaiman, seperti yang kuceritakan sebelumnya. Aku hanya bisa tertunduk, menangis, dalam kesunyian malam ini, yang tak kami sadari, kini aku berada tepat di depan rumah sakit tersebut, sama suami. Bu, nampaknya kita harus menyelesaikan masalah malam ini juga, agar kita bisa pulang, ucap suamiku. Aku pun mengiyakan ucapan suami. Lalu kami bergegas pergi, meninggalkan rumah sakit itu, untuk mencari bantuan. Saat berada di ujung jalan, kami bertemu dengan para bapak-bapak yang saat itu sedang melakukan ronda malam. Loh, kalian siapa? Dari mana? Ucap salah satu bapak-bapak tersebut. Assalamualaikum Pak, kami mohon bantuan Bapak untuk berkenan meminjam HP-nya. Kami ingin menelpon saudara kami Pak, ucapku memohon bantuan. Waalaikumsalam. Loh, ini bukannya Mbak yang tadi sore ngalamin kecelakaan ya? Kok di sini Mbak? Emang sudah sembuh? Tanya sang bapak yang ternyata menolongku tadi sore. Alhamdulillah, sudah lebih baik Pak, ucapku sambil menerima sebuah HP dari salah satu bapak-bapak tersebut. Aku menelpon Satria agar ia jemput aku dan suami di pos ronda tempat kami berada saat ini. Aku pun memberikan kembali HP tersebut kepada pemiliknya. Pak, maaf, saya mau tanya, apa kalian kenal dengan Pak Sulaiman? Ucapku membuat yang mendengar sedikit terkejut. Mbak kenal Pak Sulaiman? Emang Mbak siapanya? Kasih tahu kami Mbak, di mana Pak Sulaiman serta keluarga kini tinggal di mana? Mereka orang baik, kami banyak dibantu olehnya. Namun beberapa tahun lalu, setelah menghilangnya Pak Sulaiman, rumahnya dibongkar oleh Pak Anggoro, lalu dibangun sebuah rumah sakit. Tapi sayang, banyak hal-hal gaib dan aneh yang dialami para perawat serta dokter, sehingga banyak yang tak betah bekerja di rumah sakit itu. Ditambah tak ada yang berani datang berobat ke rumah sakit tersebut, karena banyak penampakan-penampakan yang terjadi setiap kali kami maupun orang-orang yang ingin berobat ke rumah sakit tersebut, sehingga rumah sakit tersebut tak banyak yang bekerja. Paling hanya 2 atau 3 orang yang masih bekerja di sana. Itu pun pihak dari Pak Anggoro Mbak, jelas salah satu bapak-bapak bernama Budi. Mendengar penjelasan Pak Budi, aku pun terkejut dan menyimpulkan sebuah peristiwa-peristiwa yang baru saja kualami bersama suami. Tepat 1 jam, Satria pun tiba di tempat kami. Lah, ngapain ikut ronda mau bapak-bapak? Kan lagi sakit ya? Lagian di sini nggak ada singkong rebus. Nih singkong goreng ada, ucap Satria memberikan bungkusan gorengan kepadaku dan kepada bapak-bapak yang lainnya. Lah, orang kita habis berpetualangan, ucap suamiku saat itu sehabis meminum air yang diberikan Satria. Sudah kuduga saat mengantar Bu Ina, beliau berkata rumah sakit itu berhantu. Makanya gue balik aja ke markas, biar lo berdua yang jalan-jalan, gue tinggal terima laporan dan mengusutnya, ucap Satria membuatku kesal, sehingga tanpa sadar aku memukul kepalanya dengan botol minum bekas suamiku. Hei, justru nih kasus baru buat lo. Sekarang ayo kita OTW ke lokasi. Gue sama teteh lo mau buru-buru pulang. Kasihan dia, butuh istirahat, ucap suamiku sambil menarik tangan Satria. Maaf, kalau boleh tahu, kenapa ada Pak Polisi ya Mbak? Ucap Pak Budi karena melihat Satria yang saat itu masih berpakaian dinasnya.
Sekarang Pak, ikut kami aja. Buat saksi mata. Yuk Bapak, mau ketemu Pak Sulaiman kan? Ayo ikut. Ucapku, lalu diiyakan oleh Pak Budi. Aku, suamiku, Satria, dan Pak Budi. Kami kembali ke rumah sakit itu. Alangkah terkejutnya kami melihat Pak Anggoro yang kini sudah tertunduk memohon ampun tepat di sebuah pohon besar di mana ia dulu menyiksa Pak Sulaiman. Aku mohon ampun Sulaiman. Ampuni aku. Aku berjanji akan mempertanggungjawabkan semua kesalahanku. Tapi tolong lepaskan anak istriku, ucap Pak Anggoro sambil menyembah sosok demit yang begitu menyeramkan. Isi perut yang terlihat, bola mata yang hampir keluar. Sosok itu adalah korin dari Pak Sulaiman yang kini terbakar dendam. Cukup Pak, jangan kau persulit dirimu lagi. Biar Pak Anggoro diurus pihak berwajib. Kami akan membantu menyempurnakan jasadmu. Kami berjanji. Ucapku kepada sosok itu yang kini menghilang. Pak Anggoro hanya terdiam, menyerahkan dirinya kepada Satria. Lalu kami mencari tahu di mana letak jasad Pak Sulaiman dan keluarga dikubur dalam satu liang. Tempat yang sama persis saat aku melihat kejadian yang memilukan bersama suami di balik jendela kayu rumah sakit ini. Lubang itu digali dan benar kami menemukan tulang belulang yang sudah menjadi satu dan dilanjutkan oleh pihak berwajib. Singkat cerita, aku dan suami menghadiri pemakaman tulang belulang jasad keluarga Pak Sulaiman yang terdiri dari 4 liang lahat. Aku, Pak Budi, suami, dan Satria menyaksikan proses pemakaman dengan hikmat. Lalu pandanganku terarah ke sebuah objek, yaitu satu keluarga Pak Sulaiman yang kini berpenampilan bagus, melambaikan tangan, serta senyumnya kepadaku. Aku pun melambaikan balik mereka, sehingga hal itu membuat Pak Budi, suami, serta Satria mengikuti arahku. Sontak membuat Pak Budi terkejut, lalu meneteskan air mata, ikut melambaikan tangannya pada mereka semua yang hilang bersama asap putih. Kami pun kembali pulang ke rumah masing-masing. Namun sayang, rumah sakit itu kini tetap terbengkalai. Selamat jalan Pak Sulaiman sekeluarga. Doa terbaik Teteh ucapkan untuk kalian. Itulah akhir cerita dari rumah sakit bekas pembantaian. Sekian dari saya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.